Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan ke-12 ini kita akan materinya adalah masih pengujian hipotesis, tapi ke arah min ya, parameter min atau dalam buku Walpolnya itu diterjemahkan menjadi nilai tengah dan juga nanti ada beda atau selisih min, selisih dua min ya, dua nilai tengah, misalkan mu 1 dan mu 2. Nah, kemudian terkait materinya, tentunya ini kita masih melanjutkan terkait apa namanya pengujian hipotesis ya. Apa hipotesis itu? Suatu pernyataan ya atau suatu anggapan ini ya yang mempunyai nilai apa? Benar atau nilai salah. Ini ya, atau suatu pernyataan yang mengandung nilai ketidakpastian. Apa ketidakpastian ya? Bisa benar, bisa salah. Dan misalkan diuji mahasiswa ini, misalkan mahasiswanya berprestasi atau tidak, ya, bagus atau tidak. Berarti kan dilihat ini apakah IPK-nya seperti apa, ya, apakah ada prestasi di luar akademik, ya, itu kan diuji ya. Nah, tentunya ada namanya data, sampel. Untuk apa nih? Untuk mengambil data, gitu ya. Jadi semua pengujian pasti untuk mengambil data. Dengan apa? Mengambil sampel atau contoh dalam bahasa, itunya contoh. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hipotesis statistik? Saya mengulangi saja, lebih menguatkan. Jadi pernyataan tentang apa? Pernyataan tentang nilai suatu parameter gitu ya. Ingat ya, parameter ya. Parameter populasi. Apa parameter populasi contohnya? Bisa min ya. Siapa? Bisa sigma kuadrat, apa nih? Varian, gitu ya. Nah, ini biasanya, ini mu dan varian biasanya. Bisa juga ada median, lebih lanjut lagi ya. Ada modus, nah seperti ini. Parameter populasi. Ini akan kita duga dengan apa? Dengan statistik nanti. Nah, kemudian dalam pengujiannya yang sifatnya klasik, ini kan kita masih klasik dulu ya. Sifatnya klasik, pengujian klasik, ada H0 istilahnya ya. Ada H1. H0 itu disebutnya hipotesis nol. Satu pernyataan yang bersifat status quo. Apa arti status quo itu ya bertahan ya. Tidak ada berarti apa? Nol ya. Kemudian ada namanya hipotesis tandingan. Di sana disebutkan H1 atau hipotesis alternatif gitu ya, H1 namanya. Jadi pernyataan lain yang akan diterima jika H0 itu ditolak ya. Kalau misalkan H0-nya sama dengan 0, maka tandingannya bisa beragam nanti ya. Ya, H1-nya ada 3 kemungkinan ya. Misalkan bisa jadi tidak sama dengan 0 gitu ya. Bisa jadi apa? Tetanya lebih dari 0. Bisa jadi ada berapa tetanya? Kurang dari nah ini namanya one way gitu ya. Satu arah, ini arah kanan saja, ini arah kiri saja nih yang kurang dari ini apa? Dua arah gitu ya. Tentunya ketika pengambilan keputusan, kesimpulan pasti akan ada kesalahan. Patokan kita H0 ya. Patokan kita semuanya H0 ya. Bukan ada H1, pokoknya H1 hanya sebatas ini aja pelengkap saja. Karena yang kita uji adalah H0. Tentunya ada kesalahan. Kapan kesalahannya? Ketika H0-nya benar, tapi ditolak. Atau apa? Ketika H0-nya salah, tapi diapakan? Salah kok diterima. Ini kan salah juga. Nah, sekarang nanti biasanya nanti ya, kalau menggunakan software itu ada muncul namanya nilai P, ya. Atau bahasa Inggrisnya itu P value. Atau ada juga software yang namanya menggunakan SIG, ya. Signifikansi, SIG ya, SIG ya. Kalau menggunakan apa nih? Muncul ya. Ini biasa-biasa mudahnya muncul di penggunaan software statistik ya. Ya, software itu biasanya nih di Excel misalkan. Nah, biasanya munculnya nanti dia P value dia. P value untuk menentukan apakah ini akan diterima atau ditolak. Nah, sekarang apa itu nilai P? Nah, kalau ini adalah taraf nyata dari uji statistik, taraf signifikansi ya. Taraf memang itu berbeda terkait uji statistik. Nah, sekarang itu nilai P itu taraf nyata dari contoh atau dari
Dari sampelnya, ada yang tunggal itu maksudnya ini ya, satu populasi itu maksudnya tunggal gitu ya. Kita menguji apa? H0-nya mu misalkan sama dengan mu 0, gitu ya. H1-nya H0 ya, H1-nya mu, nah, tergantung di sini kan. Bisa tidak sama dengan gitu ya, bisa kurang dari gitu ya, bisa lebih dari, ini satu populasi nih. Nah, di sana kita gunakan, bisa kita gunakan uji Z, bisa juga kita gunakan uji T ya. Ya, kita uji Z atau kita gunakan uji T. Kapan kita gunakan uji Z? Nah, itu jika apa di sana? Jika N-nya ini diketahui ya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah ragamnya. Ya. Ragamnya atau sigmanya diketahui, atau apa? Bisa juga paling mudahnya N-nya dianggap lebih dari sama dengan 30. Kemudian yang baris yang kedua artinya apa? Tidak diketahui atau apa? Atau bisa jadi N-nya kurang dari 30. Gitu ya, mudahnya gitu saja kan? Itu saja, maka dengan uji T. Ya, kalau uji Z apa rumusnya? Yang mudah saja apa? Tergantung X bar. Kalau rata-rata berarti X bar ya. X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Kalau yang T bagaimana? Sama juga X bar. Mu-nya diketahui kan? Tapi sigmanya kan tidak ada, maka kita gunakan S-nya. Dibagi. Nah, bedanya itu saja. Yang satu sigma, yang satu apa? Simpangan baku. Ini dua populasi. Ingat, apa itu dua populasi? Berarti membandingkan antara mu1 ya, mu1 dikurangi mu2. Biasanya sih sama dengan 0 biasanya. Tapi di sana di buku mu1 dikurangi mu2 sama dengan D ya. D. Apa di sana? Different gitu ya. Kalau dua populasi berarti ada populasi pertama dan juga populasi yang kedua. Nah, ini perlu diingat, ada yang saling bebas gitu ya. Ada yang berpasangan. Subjek yang pertama itu diukur sebelum dan sesudah, maka harus berpasangan dia. Nah, sekarang kalau saling bebas, ini ada 3 kemungkinan. Kapan 3 kemungkinan? Yang pertama, kalau ininya nih, kita lihat ininya dulu nih. Ragam pertama dan ragam kedua, dua-duanya diketahui, maka nilai kita uji dengan uji Z. Atau mudahnya, N1-nya lebih dari 30 gitu ya. N2-nya lebih dari 30. Nah, kemudian yang kedua, untuk selisih dua nilai tengah ya, mu1 dikurang mu2 nanti ini ya. Nah, ini tadi ya, ini mudahnya jangan pakai tanda kurang dari, gunakan saja tanda apa? Sama dengan saja secara konsep di awal ya. Satu arah ketika tandanya ini ya, kurang dari ataupun lebih dari, kemudian kurang dari atau lebih dari. Kalau dua arah tentunya apa? H1-nya ya. H1-nya itu tandanya tidak sama dengan, ini D itu delta ya. Delta itu perbedaan ya. Tadi sudah disampaikan di sebelumnya. Nah, ini ada, jadi ada 3 bagian. Mudahnya itu patokannya sama seperti tadi. Kita melihat apa di sini? Apakah ragam pertama dengan ragam keduanya sama atau tidak. Kalau sama, maka gunakan Z. Apa rumusnya? X bar 1 dikurangi X bar 2, ini delta 0 ya. Ya. Kalau misalkan di sininya, misalkan ada H0 ya. H0, mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. H1-nya misalkan mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Berarti delta 0-nya berapa? Ini adalah delta 0-nya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau berpasangan? Nah, berpasangan sama, ini contohnya, klub kesegaran jasmani gitu ya. Ingat di sini mudahnya apa? Sebelum dan sesudah gitu ya. Sebelum dan sesudah, itu saja mudahnya. Maka kita gunakan rumus yang keberapa? Rumus di baris yang ke-6. Rumus yang ke-6. Tapi di sini apa? Apakah program dia tersebut dapat mengurangi beban
berat badan minimal 5 kg. Berarti bagaimana? Jadi nanti ada MIUD-nya sama dengan 5 gitu ya. MIUD-nya sama dengan 5. Maka kita gunakan ini. Ini kita gunakan MIUD sama dengan 5. Nah, kemudian tentunya kalau di sini minimal 5 gitu ya. Berarti kurang dari 5. Diperoleh D-nya, kemudian ada statistik ujinya tadi 0,26 ya. Jadi di sini ininya adalah negatif berapa di sini? Negatif 1,8. Nah, ini kita apa namanya? Kita tolak H0. Nah, ternyata di sebelumnya kita dapat T hitungnya adalah 0,26, berarti di sini. Maka kita apa di sini? Kita terima ya. Mengurangi berat badan minimal 5 kg. Kita terima H0. Karena di sini 1,83 kritik ya, atau tabel. Dari tabel ini dari perhitungan. Itu saja. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam